Ki dengar-dengar tempat penjarahan Nyi Marongge itu untuk pelet ya. Apa Ki pernah ke sana? Tempat-tempat angker ya yang berada di Indonesia mungkin sudah saya lalui semua ya, termasuk Marongge ya. Marongge itu sebenarnya bahasa Sunda ya, jadi dalam bahasa Sundanya merong bae, atau bahasa Indonesianya menatap saja, terpana, terpukau, terpesona ya artinya. Jadi barang siapa yang memang melakukan ritual atau tambah di sana, maka akan banyak digemari orang ya, disayangi orang. Jadi kebanyakan orang-orang yang memang jomblo yang datang itu, atau ya istrinya pergi nggak pulang ya, ataupun pisah pengen balik lagi itu, ataupun ingin menjadi artis ya, orang yang terkenal itu rata-rata kebanyakan datang ke Marongge ya. Waktu itu Aki ke sana tujuannya untuk apa? Saya memang waktu itu masih bujangan ya, saya ingin memang satu artinya laki-laki itu memang ingin digemari para kaum wanita ya sebenarnya ya, karena saya memang termasuk golongan yang memang di bawah garis kemiskinan. Mungkin dengan cara pelet ya wanita akan tertarik gitu ya. Ada syarat-syarat khususnya nggak Ki kalau kita ziarah ke Marongge itu? Di Marongge itu diwajibkan ya, jadi apa namanya, berziarah, terus kita mengajukan suatu keinginan kita, ditulis, lalu kita dihadapkan pada satu makam itu Megabug ya. Di situ kita apa namanya, berdoa ya, berdoa sesuai dengan keinginan. Dan setelah itu kita ada yang mandi di sebuah kali yang besar ya, itu dengan cara kita harus melepas pakaian kita, intinya untuk ganti sial, buang sial ya. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, terbukti tidak dengan ziarah di Marongge tersebut? Ya alhamdulillah sih, banyak yang menyukai saya, istilahnya banyak yang ingin menikah dengan saya gitu. Tapi sayanya nggak mau malah, karena yang kebanyakan ya tidak sesuai dengan kriteria saya sih sebenarnya. Kalau sesuai dengan kriteria saya, mungkin saya akan apa namanya, akan tanggapi ya. Terus prosesnya di sana tuh ngapain aja Ki? Setelah berdoa, intinya kita buang sial ya, dengan membuang celana dalam ataupun pakaian kita itu, intinya ganti aura ya, aura negatif kita buang, terus muncullah aura positif ya. Pada waktu itu saya memang setelah mandi saya buang kan celana dalam gitu, terus saya pakai sarung, buka pakaian lagi. Dan waktu itu memang udah subuh, saya menunggu sampai jam 9 ya, baru ada mobil saya untuk pulang kembali karena saya tidak membawa kendaraan. Begitu mobil Widya datang, saya langsung naik aja sampai di panjang, sarung saya selendangin di sini. Saya pikir begitu saya melangkah ya di atas bis, banyak orang yang terpanak gitu melihat saya, wah. Tapi ada juga yang cekikikan gitu. Wah, saya bangga aja, pikir wah ini nggak sia-sia saya perjalanan spiritual saya di Marongge. Cuma yang saya herankan begitu saya duduk, lah kok dingin. Saya lihat ke bawah, ternyata kanjutnya kelihatan. Saya pikir memang waktu itu saya kurang hati-hati ya. Begitu mobil datang, kain sarung saya angkat ke sini ya, saya tergesa-gesa, dan saya tidak tahu bahwa saya itu pada waktu itu tidak membawa celana dalam, karena santri kan gitu, cuma pakai celana dalam dan sarung aja. Saya pikir, loh, saya tadi udah buang, pantesan orang pada melihat, pada ketawa cekikikan, pada menatap gitu. Ada yang bilang ini sableng katanya. Loh, Oh, jadi barangnya teh gubal gabel mungkin kelihatan mungkin orang menatap saya itu di sananya gila gitu, bukan berarti dia apa namanya, terpesona. Iya. Jadi sananya uang sarap katanya gitu. Saya baru sadar, saya tutupin aja langsung, saya buka. Auranya jadi aura-aura. Sebenarnya apa, kali Marongge yang di sana itu bisa juga dibuat satu apa namanya, penghasilan sebenarnya, karena kan banyak yang mau buang celana dalam, dan itu diambilin lagi aja, habis kita jual di pasar malam. Berarti katipu ya Ki. Eta teh badan teh bohong gitu peletnya. Bener ya. Benar. Bener geus. Enggak sih asal mah. Asuh. Itu Ki, kalau misalkan yang ke Marongge itu ceweknya banyak enggak Ki? Kalau di situ kan soalnya pengennya
penglaris buat dijadikan pemuas laki-laki, ada nggak kayak gitu kesana gitu? Nah, kalau ada saya pengen kenalan dalamnya Ki, boleh? Jadi begini ya, sebenarnya kalau yang datang ke sana mungkin kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa apa namanya tentukan bahwa itu seorang hostess wanita malam, karena orang masuk itu rata-rata menggunakan kerudung ya, kerudung jilbab. Jadi kita nggak tahu, cuma mungkin karena satu syarat di situ tuh mesti berpenampilan apa namanya sopan gitu ya, jangan urakan gitu seperti itu ya. Jadi nggak tahu PSK bukan gitu ya Ki ya? Iya, nggak tahu. Kalau misalkan tahu mah saya juga pengen momotin cangcut BH nama Ki. Ya sama saya juga. Aki juga pernah. Iya, tinggal saya pelet. Berarti Ki, saya juga bisa ke sana ya, pengen noong boleh Ki, kalau bisa noong doang gitu, nggak ngambak gitu penjaganya apa? Iya, sebenarnya kalau di kali lebar itu nggak ada penjaga sebenarnya. Itu seorang juru kunci itu hanya menyarankan kalau lebih bagusnya lagi mandi di sini gitu. Mandi bareng gitu bisa gitu. Ya bisa, kamu ngumpet aja di samping batu gitu, apa pura-pura jadi buaya atau gimana bisa kan? Jadi tidak ada kamar private-nya gitu terbuka atau gimana Ki tempatnya? Ya uniknya di situ terbuka ya, karena kali besar ya. Justru yang saya takutkan tuh ketika mandi itu datang banjir ya, bandang gitu ke bawah kitanya, karena gede tuh alirannya tuh gede lumayan ya, kalinya juga luas gitu. Lokasinya di mana sih Ki? Lokasinya di pool mobil Widya ya. Dari situ kita bisa naik ojek mungkin sekitar 20.000 ya. Namanya Kampung Marongge. Ada nggak Ki orang yang bertapa di sana sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu sampai dia benar-benar mendapatkan keinginannya? Yang saya lihat, saya ketahui waktu itu memang ada yang 1 bulan juga dengan kasus yang yang sama gitu, tentang apa namanya masalah cinta ya. Dia diusir sama mertuanya supaya meninggalkan anaknya, itu suruh pisah ya. Dia sudah 1 bulan bertapa di situ. Karena menurut juru kunci semakin lama kita berada di situ maka kekuatan magisnya akan semakin kuat ya, seperti itu. Di sana bisa untuk ini tidak melupakan kenangan seseorang atau mantan, atau istilahnya kayak dia tuh merasa nggak bisa lepas sama pacarnya atau suaminya, tapi karena keadaan jadi harus lepas, tapi dia tuh nggak bisa gitu, jadi kayak mungkin dipelet atau apa jadi nggak bisa gitu. Ya itu Pikiran mungkin bisa nggak? di cara yang terakhir itu membuang celana dalam atau pakaian ya. Kalau memang ingin melupakan kenangan lama itu sekalian dibawa aja fotonya, nanti dibuang aja di situ di aliran air itu ya. Jadi dengan niat pergilah gitu. Saya tidak akan mengingatmu lagi gitu. Niatnya gimana Ki? Supaya kita lupa intinya, gitu. daripada terbelenggu dengan apa namanya perasaan yang tidak menentu ya. Ingat terus, mendingan kita buang aja. Baik. Kayak misalnya kita tuh malah jadi bahan korban peletnya gitu Ki, jadi pengen sembuh tuh, bisa nggak ke sana? Kalau seumpama kita jadi korban pelet sama orang yang pernah berguru di Marongge ya, bertapa di Marongge, ya kita mesti kembali lagi ke sana. Intinya apa, dalam bahasa Sundanya itu cai mulang ya. Dia ngambil air dari sana, kita harus kembali mengambilnya dari sana juga, biar kita sembuh gitu ya. Ki, saya mau nanya lagi Ki nih tentang Marongge itu kalau misalkan jomblonya Ki bisa payung mual gitu Mendapatkan jodoh. Iya, jodoh gitu supaya cepat gitu kan. Saya teh jomblo udah lama Ki, pengen laku gitu Ki, bisa? Iya, di samping kamu apa namanya bertapa di sana, ya mesti usaha juga. Kalau jadi anggar liar kayaknya gitu ya. Iya, intinya kan perempuan sekarang meskipun tertarik, kalau seumpama kagak makan ya dia nggak mau juga sebenarnya gitu intinya. Jadi dua alternatif ya. Jadi ke Marongge juga kita usaha juga. Banyakin duit gitu ya. Ya iya dong. Waduh. Berarti harusnya kalau ada duit mah pasti laris terus ya Ki? Enggak tentu juga, tentu. enggak mesti juga, karena gini, kadang-kadang orang tuh kalau aura kita
nggak bagus meskipun kita banyak duit. Mungkin kita hanya korban porotan, di porot doang, dia sendiri nggak suka. Dengan Marongge itu, di samping dia menyukai uang kita, dia akan menyukai kita juga. Seumur hidup gitu Ki. Ya itu tergantung ya, tergantung tergantung kalau kita rajin ya ke sana. Jadi aku teh takutnya bosan gitu Ki sama orang itu, kan pengen ganti-ganti atau Ki kan sampai enak gitu. Ya, kalau bosan ya tinggalin aja. Tinggalin itunya ntarnya ikut-ikut enggak gitu, kalau itu teh nggak buntut-buntut kan Melit. ya, iya mulit gitu. Enggak, ya kalau gitu datang aja ke saya, nanti saya akan syariatkan gitu. Saya punya kuncinya gitu. Baik. Berarti Aki berarti udah sip di sana gitu, udah bisa Udah menguasai. ini. Saya menguasai ilmunya. Sudah saya terangkan dari awal ya tentang fungsi dari hipnotis ya, seni sugesti, seni komunikasi, eksplorasi alam bawah sadar, dan teknik merubah tingkat kesadaran. Ini ada hubungannya dengan penjarahan ya, penjarahan atau daya untuk menarik, daya tarik ya, daya karisma, itu ada hubungannya dengan seni sugesti ya. Jika kita percaya dan meyakini, itu akan terjadi ya. Kalau setengah-setengah saya rasa jangan ya untuk memasuki, karena ini adalah seni ya, seni sugesti ya. Barang siapa yang memang meyakini itu mungkin bisa dikatakan dia akan berhasil. Tapi kalau setengah-setengah ya tidak ya. Dengan pandangan dari agama Islam. Kalau pandangan dari agama Islam, saya rasa itu keliru ya kalau kita harus mendatangi tempat seperti itu ya. Karena kan memang jodoh itu di tangan Tuhan ya. Dan memang kita diwajibkan untuk mencari syariat ya, solusi ya. Bisa dengan jalan berusaha ya, dengan menziarahi tempat seperti itu. Yang penting kita jangan terlalu mempercayai bahwa segala sesuatu itu terkabul akibat memasuki makam tersebut ya. Tetap Gusti Allah yang punya kuasa ya.